Ampun, Bli. Ampun, Bli. Tolong kasihani saya, Bli. Pada episode sebelumnya, anak agung Gede Bagus Narendra Prabangsa mati disiksa. Wartawan harian Radar Bali itu dihabisi gara-gara menulis berita soal dugaan korupsi. Simak kisah selanjutnya dalam Rajapati episode Harga Berita Ditebus Nyawa. Kisah tragis pembunuhan Prabangsa episode 2. Hei, bangun! Bangun! Sekarang saat kita buang dia ke laut. Maung dan Gus Allah sudah menunggu di sana. Di pantai Gua Lawa, Bos. Iya, udah cepetan bawa. Siap, Bos. Cepat! Menjelang pergantian hari, komplotan Nyoman Susrama menuntaskan rencana keji, melenyapkan tubuh si mati dengan menjemurkannya di tengah laut menjelang pagi. Awal bulan Mei 2009, Nyoman Susrama pertama kali diperiksa. Selain dirinya, kakak kandungnya Inenga Arnawa, Bupati Bangli, turut diperiksa. Dengan penuh percaya diri, Susrama membantah semua prasangka yang dituduhkan pada dirinya. Pak, saya tidak terlibat apapun, Pak. Jujur, saya merasa berduka atas meninggalnya Prabangsa. Di manakah posisi Anda saat kejadian? Saat kejadian, saya mengantar anak saya sekolah. Lalu, saya menjenguk kolega yang lagi sakit. Setelah itu, saya ke ATM dan langsung pulang. Jangan berbohong, Abang. Lalu kenapa Bapak membuat upacara mencaru di rumah Bapak di Bandar Petak, Bangli? Lalu anehnya, kenapa satu perusahaan air minum yang Anda kelola tidak ada satupun yang hadir dalam pemakaman Prabangsa? Padahal, salah satu karyawan Anda adalah saudara tiri dari korban. Pak, saya terangkan sekali lagi sama Bapak. Saya tidak terlibat kasus apapun, apalagi kasus pembunuhan Prabangsa. Kalau soal yang lain, Pak, saya nggak mau tanggapi, Pak. Jangan bohong. Jika Anda berbohong, tidak masalah. Karena kami memiliki bukti yang cukup untuk menahan Anda. Silakan tanda tangani surat penahanan. Sebentar dulu, Pak. Apa buktinya sampai Bapak bisa menahan saya? Saya tidak salah apa-apa, Pak. Semua bukti akan kami buka di pengadilan. Sekarang Anda kami tahan. Baru kalian. Ya mau. Pak, saya tidak salah apa-apa, Pak. Saya tidak tahu soal pembunuhan. Pak, saya tidak tahu apa-apa, Pak. Masuk ke saya. Diam. Bentar lagi kita dapat duit nih. Tahu lama banget, Bos, transfernya, Bos. Kita mau pijit nih. Iya, padahal gua udah mau beli sesuatu nih. Kamu mau tahu nggak apa yang mau gua beli? Apa tuh? Ah, nggak usah tahu. Aduh, doubler mulu kerjaan lu. Menyusul penahanan Nyoman Susrama, polisi kembali menangkap sejumlah tersangka yang diduga terlibat membantu atau menutup-nutupi peristiwa. Jangan gerak! Jangan gerak! Keluar semua! Keluar! Cepat keluar! Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.
Dengan Nyoman Susrama sebagai aktor intelektual, polisi juga menangkap Komang Gede, Mangde alias Komang Gede Wardnyana, Nyoman Rencana, Dewa Sumbawa, Endi, Jampes, Ida Bagus Made Adnyana alias Gus Oblong, dan Nyoman Suwecita alias Maong. Ajat! 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 Orang, yang lain di belakang. Terungkap ke-8 tersangka masing-masing memiliki peran yang berbeda. Mulai dari peran menjemput korban, eksekusi, lalu membuang mayat korban, hingga peran membersihkan bercak darah korban di lokasi kejadian. Sementara Gus Oblong dan Maong terbukti berada di lokasi saat kejadian namun tidak ngomong, apalagi melapor polisi. Tersangka pertama adalah SR yang bertindak sebagai aktor intelektualis daripada kasus ini. Ini telah kita tahan. Kemudian KG ini adalah berperan sebagai yang menjemput korban. Kemudian DS, dia yang tepatnya sebagai apa dalam kasus tersebut. Kemudian ED ini adalah berperan membersihkannya, dan di situ terlihat bahwa korban berada di situ. Selanjutnya korban dibawa ke belakang rumah dengan cara tangan dilipat ke belakang oleh MG dengan posisi beriringan SR, RC, korban, dan MG. Setelah tiba di belakang rumah SR, memerintahkan pada RC MG untuk menghabisi korban di mana posisi SR berada 4 meter dari korban, RC dan MG. Selanjutnya RC dengan membawa balok kayu langsung memukul korban sampai korban terkapar. Dan ini sudah klop dengan visum et repertum bahwa luka korban adalah akibat pemukulan pada di bagian kening, bagian kening, dan itu memang luka akibat pukulan daripada balok kayu pada sudutnya. Kemudian dipukulin berkali-kali, kemudian digotong ke kamar paling timur dengan cara kedua tangan korban diangkat oleh MG. Selanjutnya SR memerintahkan JP dan ED membersihkan darah yang berserakan. Udah tumpahin aja ya, tumpahin. Udah, gak usah pakai kakinya lagi. Oke. Nah, siram tanah. Tunggu. Bahwa motif daripada pembunuhan tersebut adalah, atau kasus tersebut adalah kasus pembunuhan berencana. Sedangkan motifnya adalah akibat profesi daripada korban, yaitu memuat pemberitaan di media tentang penyimpangan proyek Disdik di Bangli. Berdasarkan itu, berdasarkan pendalaman daripada motif yang kita perkirakan, kita melakukan penyidikan berlanjut terus, dan akhirnya kita menentukan siapa tersangka, dan dari 7 tersangka ini semua telah kita tahan. Penegak hukum menerapkan 3 pasal terhadap Nyoman Susrama, Komang Gede, Nyoman Rencana, Mangde, Dewa Sumbawa, Gus Oblong, dan Maong, yakni pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sedangkan 2 terdakwa lainnya, Endi dan Jampes, dijerat pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghilangkan bekas kejahatan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Saya senang sekali, saya sangat berterima kasih atas kerja keras Pak Polisi semua dan rekan-rekan. Harapannya para pelaku ini dituntut apa, Bu? Berupa apa, Bu? Udah. Otopsi mengatakan tidak ada luka sayat dan luka tusuk. Kasus pembunuhan berencana disidang secara terpisah dimulai sejak 8 Oktober 2009 di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.
Sampai puncaknya pada 15 Februari 2010, majelis menjatuhkan vonis kepada 9 terdakwa. Komang Gede, Nyoman Rencana dan Mangde dijatuhi hukuman 20 tahun. Sementara terdakwa Dewa Sumbawa 8 tahun, Gus Oblong 5 tahun, Maong 8 tahun. Sedangkan Endi Masyuri dan Jampes masing-masing divonis 9 bulan penjara. Sementara terdakwa dalam pembunuhan Nyoman Susrama dijatuhi hukuman hukuman penjara seumur hidup jauh lebih ringan dari hukuman yang dituntut jaksa, yakni pidana mati. Majelis hakim menilai Nyoman Susrama terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Adalah demi Tuhan saya tidak berbuat dan akan saya banding. Walau vonis hakim lebih ringan dari tuntutan, pihak keluarga korban berusaha untuk lapang dada terkait putusan. Terlebih lagi, pertarungan mencari keadilan berlanjut ke tingkat pengadilan tinggi. Saya sangat menghargai keputusan hakim, majelis hakim, dan saya rasa itu sudah sesuai dengan harapan hakim. Puas dan tidak puas, suami saya tidak akan menyanyikan. Kalau ditanya puas tidak puas, suami saya tidak akan puas. Setelah divonis hukuman pidana seumur hidup di Pengadilan Negeri Denpasar, Nyoman Susrama tidak menyerah dengan naik banding ke pengadilan tinggi, walau ia harus menanggung resiko apabila majelis hakim tinggi justru mengabulkan tuntutan hukuman jaksa, yakni pidana mati. Tindakan serupa diikuti oleh 6 anak buah Susrama, yakni Komang Gede, Nyoman Rencana, Mangde, Dewa Sumbawa, Gus Oblong, dan Maong. 3 bulan kemudian, pada akhir April 2010, Pengadilan Tinggi Bali menolak semua upaya banding ke 7 terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi satu suara dengan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Susrama CS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Yang artinya Nyoman Susrama tetap divonis penjara seumur hidup. Terdakwa Komang Gede, Nyoman Rencana, dan Mangde divonis 20 tahun penjara. Sedangkan Gus Oblong dan Nyoman Suecita alias Maong hukuman penjara 5 tahun dan 8 tahun. Selanjutnya, ke-7 terdakwa kembali naik banding ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. 4 bulan kemudian, 24 September 2010, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis secara bulat. Dalam sebuah konferensi pers khusus, Ketua Majelis Hakim Agung Artijo Alkostar memastikan bahwa vonis untuk ke-6 pelaku pembunuhan tidak berubah. Semua permohonan kasasi ditolak, walau berkas berbeda tetapi majelis hakimnya sama. Menurut pertimbangan Hakim Agung, Judex Fakti atau penguji fakta tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal yang secara yuridis sudah benar. Akhir tahun 2008, tepatnya 7 Desember 2018, Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap wartawan Radar Bali, anak Agung Narendra Prabangsa, secara mengejutkan terungkap mendapatkan remisi. Tidak sekedar remisi biasa, tetapi remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dengan tercantum keterangan dihukum 20 tahun. Hal tersebut tertera pada surat keputusan Presiden RI nomor 29 tahun 2018, di mana nama Susrama berada di nomor urut 94 dari 115 terpidana penerima remisi, ditandatangani Presiden Joko Widodo. Keputusan ini mengundang protes dari keluarga korban, kalangan jurnalis, publik, sampai politisi.
Selain dianggap tidak peka, keputusan pemerintah memberikan remisi tersebut juga dinilai sebagai suatu ancaman besar bagi kebebasan pers. Apalagi Inyoman Susrama terbukti melakukan pembunuhan dengan motif terkait pemberitaan yang ditulis korban. Sehingga gelombang penolakan makin bermunculan. Puluhan ribu surat petisi penolakan disampaikan yang menuntut pencabutan remisi yang diberikan. Yang menambah publik makin geram, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli di Istana Kepresidenan 23 Januari 2019 menyampaikan pemerintah mempunyai 3 alasan, yakni terpidana sudah jalani hukuman hampir 10 tahun, berkelakuan baik, dan mempertimbangkan usianya sudah tua, lebih dari 50 tahun. Yasona pula menambahkan proses pemberian remisi sudah melewati beberapa tahapan, dimulai dari usulan lembaga pemasyarakatan, kemudian tim pengamat pemasyarakatan, lalu ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM hingga Dirjen Pemasyarakatan dan melibatkan institusi lain. Terlebih lagi, Yasona melihat kasusnya bukanlah kasus kejahatan luar biasa, sehingga tidak perlu dipolitisasi. Setelah 2 bulan masalah remisi membuat risih, tepat pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2019, Presiden Joko Widodo resmi mencabut remisi terpidana Inyoman Susrama. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebutkan rasa keadilan menjadi pertimbangan utama pencabutan remisi. Joko Widodo tidak menutup hati terhadap kegelisahan wartawan dan pekerja media yang harus mendapatkan perlindungan saat bertugas. Selain itu, Muldoko menambahkan Presiden Joko Widodo menegur Kemenkumham Yasona Lauli agar bekerja lebih teliti dan meninjau ulang pemberian remisi kepada Susrama. Hal senada diutarakan oleh Dirjen Pemasyarakatan Sri Pugu Budi Utami, mengakui lembaganya lalai mempertimbangkan aspek keadilan dalam masyarakat walau pemberian remisi sudah memenuhi seluruh prosedur yang berlaku. Sri beralasan sebab lembaganya tidak memeriksa secara detail nama-nama calon penerima remisi serta luput memahami kasus dari aspek rasa keadilan secara holistik. Kasih dia jalan. Ya. Anak Agung Gede Bagus Narendra Prabangsa mati mengenaskan pada usia 41 tahun dengan meninggalkan seorang istri bernama Anak Agung Sagung istri Mas Priantini serta 2 orang anak, Anak Agung istri Sri Hartati Dewandari dan Anak Agung Gede Chandra Diva. Om Suargantu, Murcantu, Sunyantu, Yanamah Swada. Semoga dia mendapatkan surga, mendapatkan moksa di alam kelepasan, di alam Tuhan.